Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menggarap kembali yaitu Blade Repsol 125 yang injeksi. Apa kendala pada motor ini, teman-teman? Dia bermasalah pada sistem pengapian, yaitu sistem pengapiannya hilang atau tidak ada setrum pada busi, teman-teman. Di businya hilang setrum. Ya, oke, saya akan bercerita dulu sedikit tentang motor ini. Awal mula kejadiannya, motor ini itu mau ganti aki. Setelah ganti aki, maksudnya awalnya akinya sudah soak dan tidak bisa seter tangan, tapi masih hidup, masih bisa bunyi. Tapi setelah ganti aki baru dan dipasanglah aki baru, tiba-tiba keluar asap, teman-teman, dari dalam jok katanya. Kenapa mau ganti aki baru? Ya bertujuan supaya motor ini tuh bisa starter tangan atau bisa double starter. Tapi malah setelah ganti aki malah keluar malah keluar asap dari jok. Dan setelah saya bongkar, setelah saya cek, ternyata memang ada yang hangus, teman-teman, ada yang terbakar. Itu apanya? Koilnya, teman-teman. Koilnya ini hangus. Di sini saya buka dulu ya. Koilnya hangus. Dan sekarang motornya itu mogok. Sudah hampir berapa bulan motor ini mogok. Tidak bisa starter, tidak bisa bunyi karena tidak ada strom di businya. Setelah saya cek, ternyata di sini, ini teman-teman, di koilnya ini ada ada ya, ini di koilnya ini bekas hangus, ini terbakar, teman-teman. Kira-kira apa penyebab dari koil ini kok bisa terbakar, teman-teman ya? Di sini saya akan menjelaskan sedikit penyebab dari koil ini terbakar, yaitu karena ada kesalahan atau korsleting listrik dari motor ini. Oke. Mungkin terlalu lama saya berbasa-basi, kita langsung aja cek. Dan kita akan cek dulu untuk strom pengapian dari koil ini ya. Kira-kira kenapa koil ini bisa terbakar dan hangus? Kita akan cek dengan menggunakan apometer. Oke, teman-teman, ini adalah apometer. Sorry. Maksud saya kita akan cek dengan menggunakan test pen. Sorry teman-teman, tidak fokus ya. Minta maaf ya kalau saya salah ngomong. Tadi bukan apometer tapi test pen. Ya, kita akan cek dulu stromnya pada kabel yang menuju ke koil. Kok bisa dia terbakar koilnya? Oke, di sini di koilnya ini ada dua kabel yang menuju ke koil ini, ada dua ya. Yaitu ada positif dan negatif. Jadi kita akan tes sembarang aja di sini, salah satunya kita sambung, kita pasang seperti ini, salah satu sembarang, dan yang satunya ke sini. Oke, kita akan cek. Sekarang kita akan kontak ya.
Nah teman-teman, pompa injeksi normal bunyi, dan di sini untuk test pen-nya itu dia on terus seperti ini. Nah dia nyala terus nih teman-teman. Ini penyebabnya kenapa koil itu bisa terbakar. Tapi coba kita akan engkol dulu ya. Kita akan engkol. Nah, pompa injeksi mutar teman-teman. Tapi di sini nyala terus. Seharusnya ini akan kedip teman-teman. Di sini kedip seharusnya. Tapi dia nyala terus ini. Seharusnya ini kedip. Dia akan mati seperti ini. Nanti pas diengkol baru dia kedip. ECU akan mengirim setrum ke koil. Tapi kalau dikontak dia langsung nyala teman-teman. ECU langsung mengirim setrum ke koil. Iya, ke koil. Berarti apa permasalahannya teman-teman pada motor ini? Seharusnya seharusnya setrum yang menuju ke koil itu akan menyala atau berkedip pada saat diengkol, tapi ini baru di kontak on aja langsung mengirim sinyal, langsung ngirim setrum. Makanya untuk koilnya itu hangus, terbakar gitu. Jadi apa permasalahannya teman-teman? Permasalahannya itu yaitu ada kerusakan atau error pada ECU-nya atau ECM pada motor ini teman-teman. ECM-nya. Di mana terletak ECM-nya teman-teman? Dia berada di bawah ini, bawah jok ini. Apa namanya? Di depan tangki tapi di bawah ini bagasi. Kita akan lihat dulu ECU-nya itu kenapa dia bisa error. Ini tadi teman-teman sudah lihat sendiri kan? Coba saya ulangi dulu untuk kontak on. Teman-teman bisa dengar sendiri nanti ya suara pompanya. Itu pompa injeksinya mutar kan teman-teman, bisa dengar ya. Ini dia langsung otomatis ngirim sinyal, ngirim strom dari ECU. Seharusnya ini mati teman-teman. Berarti ini yang bermasalah ECU-nya. ECU-nya bermasalah teman-teman. Jadi kita sekarang akan ganti ECU-nya dulu. Dan kita akan buka dulu untuk joknya. Untuk bagasinya. Karena tempat letak ECU itu ada di sini, di dalam sini. Pompa injeksi mutar, setrum tidak ada, makanya motornya mati. Ini teman-teman. Ini kita lihat, padahal di sini tidak ada tanda-tanda hangus, tidak ada tanda-tanda kebakar, normal, tapi error teman-teman. Jangan khawatir, saya sekarang sudah menyiapkan untuk ECU-nya ini. Kebetulan saya kemarin beli online, dan untuk ECU-nya ini teman-teman memang cukup mahal ya. Saya beli di online itu sekitar 700-an. Itu yang ori teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman beli ECU itu jangan sembarang ya, karena untuk blade dan untuk Supra X125 itu hampir sama ECU-nya seperti ini. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan teman ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada nomor sini ya. Saya perlihatkan supaya teman-teman nanti di rumah tidak salah beli. Kasihan sudah harganya mahal, salah lagi. Ini teman-teman. Jadi teman-teman perlu nanti perhatikan kalau pada saat membeli ECU untuk
blade Repsol yang 125 injeksi. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nomor yang tertera di sini yaitu 38770K41N01. Ini harus sama ya untuk nomor serinya ini pada saat kita membeli ecu nanti, supaya dia tidak salah. Jangan sampai teman-teman beli ecu malah yang dikasih yang dipesan motor blade, malah yang datang ecu punya Suplex 125, karena itu hampir sama. Yang ini saya kebetulan kemarin sudah beli online. Ini teman-teman ecu barunya, dan kita lihat nomornya 38770K41N01. Ini sama ya dengan yang ini. Jadi kita buka dulu. Ini kita buka. Memang bungkusnya sangat banyak karena ini harganya cukup mahal ya. Ini teman-teman, saya sudah punya untuk ecu yang baru. Untuk nomornya ini teman-teman bisa lihat untuk nomornya apakah sama dengan yang asli dari motornya. Ini 3877K41N01, sama ya. Oke, sekarang ecunya sudah kita pasang. Kita kembalikan dulu dudukan untuk bagasinya. Dan sekarang kita akan lihat untuk strom yang dari ecu menuju ke coil. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang untuk apa namanya? Ini untuk tes pen ini dia tidak menyala ya. Padahal tadi pompa injeksinya sudah nyala dan saya sudah kontak. Nah, kita engkol. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, dia kedip setelah dia diengkol. Berarti positif yang rusak di situ adalah ecu. Setelah saya ganti dia langsung normal. Dan sekarang kita akan ganti juga untuk koilnya ya. Koil yang dari sini karena dia hangus, terbakar, jadi kita harus ganti dengan yang baru. Saya kontak, lalu saya engkol. Nah, teman lihat sendiri, itu stromnya sangat kuat. Oke, kita cabut. Kita lihat aman, teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal pasang busi. Dan kita lihat apakah dia langsung bunyi atau tidak, teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang businya. Lalu kita pasang tutup businya lagi kembali. Oh ya teman-teman, saya mungkin mau berbagi dulu sedikit sambil memasang tutup busi. Jadi teman-teman kalau di rumah di luar sana menemukan motor blade Repsol 125 yang apa namanya, yang tidak mau hidup atau mogok, atau tidak ada strom menuju ke busi, tidak ada coil, tidak ada strom dari coil menuju busi. Cara pengecekannya seperti itu teman-teman, tinggal dicabut tadi
Aduh, sorry, saya tinggal dicabut yang ini ya, tinggal dicabut ini kabel yang 2 menuju coil ini, lalu kita apa namanya, kita pasang test pen-nya di sini. Kita pasang kedua kabel ini, kita sambungkan test pen, lalu kita kontak. Kalau dia menyala berarti error pada ECU-nya, tapi kalau dia pas di kontak test pen-nya tidak nyala, itu berarti ECU-nya masih aman. Dan pada saat di engkol, test pen itu harus kedip, harus mengeluarkan strom berkedip gitu. Nah, itu baru normal. Oke teman-teman, sekarang tutup busi sudah kita pasang, busi sudah kita pasang, coil pun juga sudah kita pasang, dan sekarang tinggal ngetes bunyi atau tidak. Sekarang kita akan tes dulu motornya setelah kita apa namanya tadi sudah pasang businya, coilnya, dan kita akan tes apakah dia bisa bunyi apa tidak. Oke teman-teman, saya akan tes dulu ya motornya. Oke teman-teman bisa lihat sendiri motornya sekarang sudah hidup. Berarti kita berhasil ya teman-teman. Sekarang motornya sudah bisa hidup, yang tadinya mati total karena tidak ada pengapian, jadi sekarang sudah normal, sudah bisa starter tangan. Tadi dia mati total teman-teman, tidak ada strom. Terus kalau dikontak apa namanya, keluar asap dari dalam jok. Ternyata memang koilnya yang hangus teman-teman ya, ada koil yang hangus, jadi makanya keluar asap dari dalam cupnya. Akhirnya makanya teman, jadi itulah teman-teman tadi cara mengatasi apabila teman-teman menemukan motor Blade Repsol yang mati total atau tidak ada strom sama sekali. Itu cara pengecekannya, dan simple teman-teman ya, tidak usah bingung. Dan hanya itulah tutorial dari saya dulu. Kalau memang ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan salam Andy Channel.